Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya masih akan membahas tentang time delay relay yang sebelumnya juga saya bahas di pertemuan ketiga. Itu kemarin saya memberikan materi berupa video, kemudian kalian mengidentifikasi komponen dari time delay relay ini. Nah, sekarang saya akan membahas sedikit tentang time delay relay ini untuk memberikan gambaran atau penjelasan dari tugas yang sebelumnya identifikasi. Nah, ini bentuk dari TDR sendiri. Ini tipe Omron, mereknya Omron, tipenya H3CR. Ini yang sering sekali dipakai, jadi sering ya umum lah seperti itu. Kemudian TDR atau time delay relay ini bisa juga disebut dengan relay plus timer atau relay timer. Sebenarnya prinsipnya sama dengan relay biasanya saja, dia ada spesialnya sedikit, yaitu ada penundaan waktu. Kalau di sini saya menjelaskan relay timer atau relay penunda batas waktu yang banyak digunakan dalam instalasi motor, terutama instalasi yang membutuhkan pengaturan waktu secara otomatis. Jadi untuk prinsip kerjanya sama saja dengan relay biasa. TDR juga punya coil dan kontak-kontak sama dengan relay. Hanya saja prinsip kerjanya itu jika diberi ketegangan secara umum dia tidak akan langsung mengubah posisi kontaknya. Jadi ada penundaan waktu sesuai dengan settingan yang kita pilih di TDR-nya. Nah, untuk pemberian tegangan pada coil TDR itu juga ada spesifikasinya, itu bisa dilihat di body atau di manual dari produknya itu. Nah, ini untuk lebih jelasnya kalian lihat di sini. Ini TDR tampak depan, ini yang tipe Omron tadi. Kemudian yang ini tampak belakang, itu ada terminal-terminalnya, yaitu 1 sampai dengan 8. Nah, ini ada penjelasannya terminalnya itu untuk apa saja. Dan di gambar yang sebelah sini itu penjelasannya secara lebih jelas ya, posisi kontak-kontaknya. Jadi kalau kita lihat coil TDR-nya itu ada di terminal 2 dan 7 ya. Itu coilnya. Di sini ada penjelasannya juga, coil timer atau coil relay-nya. Kemudian kontak 1 ini common, pasangan kontak 1 dan 3. Ini adalah NO-nya, normally open. Kemudian yang pasangan 1 dan 4 ini NC. Kemudian yang pasangan kontak 8 dan 5 ini NC, 8 dan 6 ini NO. Jadi itu kontak-kontaknya, bisa dilihat gambar di simbolnya ini. Ini yang TDR merek Omron H3CR ya. Kemungkinan jika beda merek mungkin juga akan berbeda ya, itu kemungkinan, tapi secara umum posisi kontaknya itu seperti ini. Nah, ini notasi dan spesifikasinya bisa dilihat di body, datasheet atau manualnya. Jadi mungkin kedepannya akan ada produk-produk kan nggak harus akan berkembang, jadi kita harus melihat juga manual penggunaan dan datasheetnya. Ini lama waktu penundaan timernya dapat disetting sesuai dengan kebutuhan dengan memutar knob pada bodi depan TDR yang tadi. Nah, kita nanti akan jelaskan interface dari komponen ini.
Nah, untuk memudahkan menggambar simbol ini kan tadi agak kurang sederhana atau kurang kompak gambar simbolnya, itu biasanya digambar seperti ini agar lebih memudahkan. Ini bagian koilnya, ini bagian kontaknya, sama seperti simbol relay biasa. Hanya saja di koilnya ini ada tanda seperti ini, itu artinya menandakan koil timer. Sini 2 dan 7 itu terminal koilnya, kemudian 13 kontak NO, 14 kontak NC, 8 kontak NO, 86 kontak NC. Nah, kemudian ini adalah tampilan interface dari TDR Omron H3CR. Tentunya nanti beda merek, beda bentuknya atau interface-nya, tapi secara umum bagian-bagiannya itu sama, hanya mungkin peletakannya yang berbeda. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Bagian nomor 1 ini knob timer yang digunakan untuk mengatur besaran waktu, besar waktu yang diinginkan atau berapa lama waktu tundanya. Kemudian nomor 2 ini ada semacam knob tapi harus diputar dengan obeng. Ini unit time selector, menentukan jenis waktu yang diinginkan, misalnya detik, menit, per 10 menit, jam, atau 10 jam. Kemudian nomor 3 sebelah sini, pojok ini adalah time range selector. Ini menentukan rentang waktu yang digunakan, misalnya detik, itu nanti rentang waktunya nanti bisa di sini bisa berubah. Itu sudah dijelaskan di videonya itu ya, jadi silahkan nanti dilihat lagi. Itu ketika time range selector itu diubah, maka nanti akan mengubah di sini juga atau rentang waktunya. Kemudian adalah nomor 4 yang bagian kanan atas, ini itu knob mode selector. Fungsinya itu merubah fungsi atau mode kerja dari DDR. Secara umum, secara mungkin default ya, atau yang sering dipakai adalah mode A, itu mode on delay, jadi menunda untuk on. Jadi kontak itu akan terhubung atau akan aktif ketika waktu tundanya tercapai. Jadi ketika koil itu diberi tegangan, kontaknya itu tidak langsung bekerja ya seperti relay, tapi ada waktu tundanya dulu sesuai dengan settingan. Kemudian ketika waktunya telah tercapai, maka kontaknya baru akan bekerja. Ini yang sering dipakai. Kemudian ada mode off delay, atau mode off delay itu kebalikannya dari mode on delay. Nah, ini mode, ada juga mode interval, itu seperti flip flop, jadi bergantian setiap misalnya 5 detik sekali atau beberapa detik sekali sesuai dengan yang disetting. Dan ini bagian lampu power, itu hanya ini akan menyala ketika koilnya itu dapat sumber. Kemudian lampu timer nomor 6 ini akan menyala ketika waktunya perhitungan mundur timer itu habis. Nah, ini sedikit mengulangi materi yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi dari TDR ini di rangkaian sederhana.